ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba yang hanya nurut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perjalanan ini Lailan. Lailan itu sebagian malam, bukan satu malam penuh. Dari mana kita baca tahu artinya Lailan sebagian malam? Dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada yang namanya isim ma'rifat, ada namanya isim nakiro. Kalau saya tanya tahu isim ma'rifat apa? Nah, ma'rifat ada. Isim ma'rifat, isim nakiro beda. Kalau isim ma'rifat itu menentukan satu malam penuh. Al-Lailah itu satu malam penuh. Tapi kalau isim nakiro, Lailah itu sebagian malam. Nah, dalam itu ayat Allah menggunakan kata Lailah, isim nakiro. Berarti tidak satu malam penuh itu perjalanan, cuma sebagian. Sebagian ini berapa? Itu dijelaskan lagi oleh ulama. Sebagian yang ditempuh oleh Nabi dalam perjalanan ini, kalau dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, qabla ayyabudal farsh, sebelum tempat tidur Nabi hilang angatnya. Karena posisi Nabi saat itu sedang muling. Mulingnya bukan terlentang, tapi mulingnya berbaring dengan bagian samping kanan. Posisi Nabi sedang muttaji'an, tidur miring dengan bagian kanan dan ngadep ke arah Ka'bah. Karena beliau saat itu sedang ada di Hijr Ismail, di malam 27 itu sedang ada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang ada di dekat Ka'bah. Kalau orang tawaf tak boleh masuk di dalamnya, harus keluar. Kalau tawaf masuk antara Ka'bah dan Hijr Ismail tak sah, harus keluar, lewati bagian luar Hijr Ismail. Yang biasanya kalau habis tawaf jemaah umroh, jemaah haji masuk ke situ untuk berdoa, tapi tidak bisa untuk dalam keliling ketika tawaf. Nah, Nabi saat itu sedang berbaring dengan bagian samping kanan yang menghadap ke Ka'bah, tidak dewean tapi ditemani oleh dua orang. Yang pertama pamannya Hamzah, yang kedua sepupunya Ja'far. Malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail membawa Nabi. Saat itu Nabi antara tidur dan tidak. Antara tidur dan tidak, dibawa oleh malaikat Jibril untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atasnya Sidratul Muntaha lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi ke tempat tersebut, tempat yang Nabi gunakan untuk nguling tadi belum hilang angetnya. Kita kan kalau duduk Bapak Ibu, kalau kita duduk tempat yang kita duduk itu hangat. Karena udaranya tidak katik, ketutup dengan badan kita. Tapi kalau kita tegak, nah itu kan ada udara lagi, maka angetnya jadi hilang. Berapa lama hilangnya anget tadi? Tapi itu pada pas tegak aja. Jangan balik dulu, tegak dulu itu, enggak. Pakai kaki dulu. 5 menit. Tidak lama, tidak nyampe sekian, tidak nyampe 5 menit mungkin. Nah, ini perjalanan Nabi tentu tidak sampai 5 menit. Kenapa? Karena tadi yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti berjalan saja tidak bakal baca seperti itu. Dari sini kita harus yakin kalau kita ini punya Tuhan yang Maha Mampu. Jangan ragu sama Allah, termasuk urusan minta. Jangan ragu, minta apa sama Allah. Kalau kita tahu dari ayat ini
Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu waktu yang dipakai cuma sebentar. Apalagi kita minta urusan kita tambah kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita selalu ucapkan ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada ya Allah kami minta, hanya kepada ya Allah kami minta tolong. Kita ngaku minta tolong sama Allah, tapi pas lagi kepepet bukan Allah dulu yang terjadi, Allah dulu. Kan kita kan sholat, setiap sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca itu yang artinya hanya kepada Allah, kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi buktinya ketika kita kepepet tidak datang kepada Allah dulu ngangkat tangan, ya Allah tolong aku lagi susah, tidak, tapi ngadi manusia dulu, tolong aku. Dan ternyata pas datang sama manusia minta tolong, balik-balik banyak kecewa. Kenapa? Yang kita gali tidak banyak nolong kita. Salah siapa? Salah orang itu, bukan salah kita. Kenapa salah kita? Karena kita baca iyyaka nasta'in, tapi kita tidak mendepankan Allah untuk minta tolong, tapi depan ke manusia dulu. Lah kalau sama manusia tidak ketemu, baru dia ya Allah tolong aku, ya Allah tak kasih tolong aku, ya Allah. Semestinya kita minta dulu sama Allah. Ketika minta sama Allah, kemudian kita berusaha minta bantuan manusia, maka akan ada jalan. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Tuhan yang menciptakan wong tersebut. Nah, inilah caranya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusan minta sama Allah, minta apa kayak sampai Nabi ngomong, mintalah segala hajat kita sama Allah, termasuk urusan sandal lepas, minta sama Allah, kata Nabi. Termasuk urusan tali sandal lepas, minta sama Allah, ya Allah tali sandal aku lepas, ya Allah minta gantinya. Amin. Urusan sepele itu minta sama Allah. Jangan yang besar-besar, baru minta sama Allah. Yang kecil udah apapun minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau manusia tidak kaca galau-galaunya, tidak kaca manusia galau-galaunya. Jangan kedua lain itu selagi waktu sama anak, tak suruh kena anak macam itu penuhi. Karena kita terbatas, tapi Allah tak kasih terbatas minta sama Allah. Dia bertanya, aku minta tuh sama Allah, tapi tidak ditunjuk. Tidak ditunjuknya oleh Allah, karena Allah tahu permintaan kita tidak baik buat kita. Allah tunjuk yang baik-baik, yang tunjuk manfaat, yang menyelamatkan kita, yang menyenangi kita, itu yang ditunjuk oleh Allah. Kalau kita minta, tak ditunjuk, Allah ini tidak bagus buat kamu. Kalau ulama memberikan contoh macam ini, ada anak kecil datang sama ibunya, bu minta latih. Kira-kira ibu itu menunjuk latih kami tidak? Tidak, karena ibu itu sayang. Sebab ini anak tak tahu cara main latih, takut membahayakan anak tersebut. Tidak ngasih ibu kepada anak, bukan ibu itu jahat sama anak itu, tapi ibu itu sayang sama anak itu, tak mau anaknya celaka. Begitulah Allah, kita minta, Allah lihat tak baik buat kita. Allah tak kasih, bukan Allah jahat dengan kita, tapi Allah sayang dengan kita. Karena Allah tak kepengen ngasih yang tidak ngasih manfaat buat kita. Cuma kita yang kadang lebih mendepankan emosi, pas kita minta tak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bagaimana pelajaran dari waktu yang sangat singkat Allah bisa, apalagi urusan yang lain itu juga sangat bisa oleh Allah. Apalagi kita sering baca dalam Yasin, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu. Ini apa dari sini ayat apa meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau sama anak. Jadi anak itu pas anak minta sesuatu sama kita selalu dulu minta dulu sama Allah. Walaupun kita yang nyuruh, cuman kita membiasakan diri dari kecil itu minta sama Allah. Jadi anak kita kan, ya Allah, aku minta mainan ya Allah. Walaupun kita yang melipir, cuma kita membiasakan dia untuk melibatkan Allah terlebih dahulu, supaya dia masih ingat kalau dia itu adalah hamba yang punya Tuhan yang maha mampu. Inilah perjalanan yang luar biasa yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lailah minal Masjidil Haram. Kemana perginya? Ilal Masjidil Aqsa. Kemudian yang mana di Masjidil Aqsa itu? Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Kalau kita bertanya, kenapa Nabi itu berjalan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Aku tidak langsung naik dari Masjidil Haram, langsung naik ke Betul dapat sholat 5 waktu. Aku nak ke Masjidil Aqsa dulu. Maka ulama menjelaskan itu menunjukkan akan kehebatan Masjidil Aqsa, dan Allah ingin memberitahu kepada Nabi, Masjidil Aqsa dulunya banyak para nabi, banyak para rasul yang diutus di situ. Karena Bani Israel itu banyak ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau dulu disebut dengan Syam. Kalau sekarang terpecah menjadi 4 negara, salah satunya Palestina itu. Nah, karena banyak nabi dan rasul diutus di situ, dimulai dari Nabi Ibrahim, punya keturunan Nabi Yakub punya anak Nabi Ishak, terus Nabi Yusuf, ada saudaranya Israel, dan seterusnya. Nabi banyak diutus di situ, rasul banyak diutus di situ. Tapi ketika mereka orang-orang Bani Israel ingkar dengan hukum Allah, tidak terima dengan rasul yang diutus oleh Allah, maka Allah hukum mereka tidak lagi diutus nabi penutup nabi dari negeri Syam.